Shalom, kita jumpa lagi di penghujung tahun ke-2025. Renungan kita hari ini diberi tema, Tuhan yang setia menuntun langkah kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tanpa kita sadari, waktu berjalan begitu cepat. Hari demi hari telah kita lewati, suka dan duka silih berganti. Ada doa yang terjawab, ada air mata yang jatuh diam-diam. Kini, kita berdiri di ambang pergantian tahun, menoleh ke belakang dengan penuh refleksi, dan bersiap melangkah ke depan dengan harapan yang baru. Mari kita sejenak hening dan memulai dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Saat kami membuka hati untuk firman-Mu, mampukan kami melihat masa lalu dengan ucapan syukur, dan memandang masa depan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga kepergianmu dan kepulanganmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat yang luar biasa indah ini mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat fundamental. Tuhan bukan hanya hadir di titik awal atau di garis finish perjalanan kita. Tidak, Dia ada di setiap langkah. Ungkapan kepergianmu dan kepulanganmu ini bukan sekadar bicara tentang perjalanan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Ini melambangkan seluruh totalitas proses hidup kita. Saat kita pergi bekerja, saat kita pulang ke rumah, saat kita memulai sebuah proyek, saat kita menyelesaikannya, dalam momen sukacita maupun dalam pergumulan yang paling sunyi, bahkan di masa depan yang belum kita ketahui, Dia ada di sana. Secara teologis, ini menegaskan apa yang kita sebut sebagai providensia Allah, yaitu keyakinan bahwa Tuhan secara aktif dan berkelanjutan memelihara ciptaannya. Tuhan kita bukanlah penonton yang pasif dalam sejarah hidup kita. Dia bukan sekadar pencipta yang lalu meninggalkan kita berjalan sendiri. Sebaliknya, Dia adalah gembala yang baik, yang berjalan bersama domba-dombanya, persis seperti yang digambarkan dalam Mazmur ke-23. Dia tidak pernah jauh, Dia selalu dekat. Bayangkan ilustrasi sederhana ini. Seorang anak kecil sedang belajar berjalan di sebuah jalan yang gelap di malam hari. Tentu ia merasa takut dan ragu untuk melangkah. Jalan di depannya tidak terlihat jelas. Namun, tangannya digenggam erat oleh ayahnya yang berjalan di sampingnya. Sang anak mungkin tidak tahu kemana persisnya arah jalan itu, ia tidak bisa melihat tikungan di depan. Tetapi ia merasa tenang, ia merasa aman. Mengapa? Karena ia tahu siapa yang sedang menuntunnya. Ia percaya pada kekuatan dan kasih ayahnya. Demikianlah gambaran hidup kita bersama Tuhan. Masa depan mungkin tampak gelap, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun depan. Tetapi satu hal yang pasti, tangan Tuhan yang Maha Kuasa tidak pernah terlepas dari genggaman kita. Saat kita berada di penghujung tahun ini, Tuhan mengajak kita untuk melakukan beberapa hal penting. Pertama, Dia mengajak kita untuk melepaskan segala penyesalan yang selama ini membebani pundak kita. Setiap dari kita pasti pernah membuat kesalahan, pernah mengambil keputusan yang keliru. Tuhan berkata, lepaskan itu. Jangan biarkan masa lalu merantai langkahmu ke depan. Kedua, Tuhan mengajak kita untuk mengampuni. Mengampuni kegagalan diri sendiri, karena kita seringkali menjadi hakim yang paling keras untuk diri kita sendiri. Dan juga, mengampuni orang lain yang mungkin telah melukai kita. Pengampunan adalah kunci kebebasan. Ketiga, dan yang terpenting, bersyukurlah atas kesetiaan Tuhan. Bukan hanya bersyukur atas keberhasilan atau doa yang terjawab, tetapi bersyukur atas kesetiaannya di tengah kegagalan dan penantian. Bersyukur karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa paling lemah dan sendirian. Lalu, bagaimana kita memasuki tahun yang baru? Tuhan memberikan kita bekal. Jangan melangkah dengan ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Gantikan ketakutan itu dengan iman. Jangan hidup dengan luka lama. Luka yang tidak disembuhkan akan terus terasa sakit dan menghambat pertumbuhan kita. Serahkan luka itu pada Sang Penyembuh Agung. Dan yang terpenting, melangkahlah dengan iman. Iman bukanlah keyakinan bahwa semua akan berjalan mulus sesuai keinginan kita. Iman adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan beserta kita dan Dia sanggup mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Melangkahlah dengan iman,
Karena Tuhan sudah lebih dulu ada di depan, mempersiapkan jalan bagi kita. Sekarang, mari kita buat ini menjadi lebih praktis. Ambil waktu sejenak untuk refleksi pribadi. Coba tuliskan 3 hal spesifik yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu sepanjang tahun ini. Mungkin itu sebuah pertolongan tak terduga, kekuatan di saat sulit, atau hikmat dalam mengambil keputusan. Dengan menuliskannya, kita akan lebih sadar akan kebaikan Tuhan. Kemudian, buatlah sebuah komitmen iman. Tentukan satu sikap iman yang ingin kamu hidupi dengan lebih sungguh-sungguh di tahun yang baru. Mungkin itu adalah sikap lebih berserah, lebih berani, atau lebih bersukacita. Dan terakhir, berdoalah. Serahkan semua rencanamu untuk tahun depan, serahkan keluargamu, pekerjaanmu, studimu, dan pelayananmu ke dalam tangan Tuhan. Letakkan semuanya di kakinya dengan percaya. Satu hal yang perlu kita ingat, kalender boleh berganti, jam boleh terus berdentang, tetapi Allah kita tidak pernah berubah. Tahun boleh baru, namun kesetiaannya selalu sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru, dan itu tidak apa-apa, karena kita tahu siapa yang memegang tahun yang baru itu. Tuhan yang setia di tahun-tahun yang lalu, Dialah Tuhan yang sama, yang akan setia di hari ini dan esok. Mari kita tutup renungan kita dengan doa yang penuh optimisme dan pengharapan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih atas setiap pelajaran, setiap sukacita, dan setiap kekuatan yang Engkau berikan di tahun ini. Saat kami bersiap melangkah ke tahun yang baru, penuhi hati kami dengan iman yang teguh, damai sejahtera yang melampaui akal, dan pengharapan yang hidup di dalam Kristus. Jadikan kami pribadi yang lebih serupa dengan-Mu, berani melangkah, setia melayani, dan senantiasa percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, melangkahlah ke tahun yang baru bukan dengan beban masa lalu, tetapi dengan iman yang baru. Ingat, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Yang terbaik bukanlah sesuatu yang telah lewat. Yang terbaik masih ada di depan, bersama Tuhan yang setia menuntun setiap langkah kita. Tuhan memberkati kita semua memasuki tahun yang baru. Shalom.